langsung saja kita lanjutkan ke Emil. Emil, apakah sudah siap? Ya, sudah. Oke, Emil dipersilakan. Bisa dibagikan layarnya. Coba di sini sedikit nggak? Sa- Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Sahman, asal tempat saya berasal dari Banda Nera, umur saya 28 tahun, dan saya bekerja di Luminosen Indonesia sebagai dive guide. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemantauan pemijahan karang yang kita lakukan di Luminosen Banda Nera. Langsung saja kita masuk kepada metode pemantap pengamatan yang biasa kita gunakan untuk metode pengamatan ada tiga metode. Yang pertama ada night dive, yang kedua ada egg trap, yang ketiga kamera trail. Dari tiga metode ini sangat membantu kita melakukan pemantauan pemijahan karang dengan skala yang luas. Juga baik untuk data input. Dan dari tiga metode ini juga tidak merusak karang. Di sini ada tiga gambar, di mana yang pertama ini adalah gambar yang diambil ketika kita melakukan night dive. Kita melihat langsung pemijahan karang foliosa. Sedangkan gambar yang kedua yang diambil ketika pemasangan egg trap. Egg trap ini diletakkan di tengah-tengah koloni. Sedangkan gambar yang terakhir atau gambar yang ketiga, gambar ini diambil ketika pemasangan kamera di lokasi yang telah ditentukan. Kamera dipasang ketika setelah melakukan proses pemeliharaan. Kita lanjut pada metode yang pertama, yaitu metode night dive. Night dive adalah metode yang paling umum digunakan dalam monitoring pemijahan karang. Karena kita bisa Coral spawning memantau monitoring secara langsung pemijahan itu because we can berdasarkan apakah directly monitor the ketinggian spawning pada process. waktu A number of pemeliharaan coral karang, are tetapi spawning hanya at beberapa the time during the malam day, hari. Salah satu karang but bisa most of coral hidup spawning pagi at dan night. siang One hari. of the corals that Dan spawn during yaitu the day that we often adalah monitor karang Polytechus. is Porytesrus. Dan yang berikut ada kapan night dive dilakukan. Night dive dilakukan pada hari yang telah ditentukan. Hari yang pas untuk melakukan monitoring pemijahan karang di Banda Nera pada 4 sampai 6 hari setelah purnama. Night dive dilakukan pukul 20.40 sampai 21.30 waktu Indonesia Timur. Dan kita melakukan night dive pada lokasi yang telah ditentukan, yang berlokasi di lava flow. Di sini ada dua gambar. Gambar yang di atas diambil ketika kita melakukan night dive dan melihat terjadinya pemijahan pada Acropora branching. Sedangkan gambar yang di bawah, di sini kita ambil pada saat melakukan monitoring pemijahan karang Polytechus pada pagi hari saat terjadi pemijahan.
Berikut ada lokasi naik dive, Lava Flow Banda Neira. Lokasi yang dipilih sangat mendukung untuk kita melakukan naik dive. Lava Flow adalah salah satunya, karena sangat mendukung dari tutupan karang hingga kondisi lingkungan. Tutupan karang yang paling dominan di Lava Flow adalah Acropora benceng. Sedangkan dari segi kondisi lingkungan, arus sebagai hambatan ketika kita melakukan penyelaman. Di lava flow, arus tidak terlalu kuat sehingga tidak menjadi hambatan ketika melakukan penyelaman malam bertujuan untuk pemantauan pemijahan karang. Lokasi ini juga sangat dekat dan bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih 5-10 menit dari dermaga Luminose. Di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama itu diambil dari permukaan air, lokasi lava flow. Lava flow juga adalah salah satu tempat bekas erupsinya gunung berapi. Sedangkan gambar 2 dan gambar 3 adalah gambaran tutupan karang di lava flow yang sangat padat. Yang berikut tata cara naik dive. Ada 4 tata cara naik dive yang sering kita lakukan pada saat pemantauan pemijahan karang. Yang pertama, dive bersama tim minimal 1 pasang body. Sebelum kita melakukan penyelaman, kita memberikan arahan dan membagi tim. Yang biasa kita lakukan ada 3 tim, 1 tim terdiri dari 4 orang, dibagi menjadi 2 body tim. Dan aturan penyelaman sangat-sangat jelas. Kita tidak diperbolehkan untuk menyelam sendiri. Sedangkan tata cara yang kedua, cara untuk mencari karang yang sedang memijah. Yang sering kita gunakan cara mudah untuk mencari karang bertelur, kita melihat telur dan mengikutinya berlawanan arah arus. Cara ini sangat membantu untuk menemukan karang yang sedang terjadi pemijahan. Sedangkan yang ketiga, gunakan senter dengan lampu kuning atau lampu merah. Kenapa demikian? Karena menggunakan senter dengan lampu kuning yang tidak terlalu terang dan lampu merah tidak mengganggu organisme di lokasi penyelaman dan tidak menghambat proses pemijahan karang, sehingga dapat digunakan dengan aman, tidak mengganggu organisme-organisme lainnya. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, di sini ada dokumentasi dan pengumpulan data, di mana kita mengambil foto karang yang sedang memijah untuk pengumpulan data. Data yang kita catat ada beberapa, yaitu awal mulai masuk ke dalam air, waktu ketika terjadi pemijahan, dan waktu ketika naik ke permukaan atau waktu selesai dive, serta tidak lupa juga kita mencatat lokasi penyelaman. Yang berikut dokumentasi dan pengumpulan data naik dive. Dokumentasi dan pengumpulan data, hal ini sangat penting memastikan data akurat, lengkap, dan dapat diakses untuk pengambilan keputusan yang tepat, analisis mendalam, pemecahan masalah, serta sebagai bukti validasi pemantauan kegiatan. Dokumentasi memberikan konteks, memudahkan analisis, serta mendukung akurasi informasi yang dikumpulkan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan data saat terjadi pemijahan ada 4. Yang pertama, foto karang yang memijah. Foto karang yang memijah ini yang kita lakukan, ambil foto karang dan foto makro untuk membantu mengidentifikasi jenis karang yang terjadi pemijahan.
Sedangkan yang kedua ada waktu pemijahan. Waktu pemijahan diambil ketika terjadi pemijahan. Kita akan mencatat pada pukul berapa pemijahan tersebut terjadi. Sedangkan yang ketiga yang berikut ada waktu penyelaman. Waktu penyelaman kita mencatat pada pukul berapa penyelaman dilakukan dan pada pukul berapa penyelaman selesai. Dan yang terakhir ada lokasi penyelaman. Lokasi penyelaman ini kita juga akan mencatat lokasi penyelaman beserta tagging lokasi menggunakan GPS. Di sini ada 3 gambar. There's a three Gambar pictures yang here. pertama dan kedua Pictures in the left, upper adalah and salah below, satu bukti dokumentasi are terjadinya evidence of pemijahan pada documentations, karang pictures Acropora branching. Sedangkan of gambar yang the ketiga Acropora branching itu spawning. adalah salah satu And gambar meanwhile, makro yang in the diambil right oleh pictures is a macro investigasi photograph sekarang yang melakukan pemijahan. Kelebihan dan kekurangan naik dive. Kelebihan yang pertama, data yang didapatkan lebih akurat karena mencakup waktu, lokasi, beserta pengambilan foto pemijahan. Sedangkan kelebihan yang kedua dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan penyelam rekreasi sekalipun. Dari kelebihan kedua ini, night dive menjadi metode yang paling umum untuk digunakan dalam melakukan pemantauan pemijahan karang. Sedangkan kelebihan yang terakhir, yang ketiga, mendukung pemantauan dengan skala yang luas. Jadi, dari kelebihan ketiga ini, kita bisa melihat dan mengetahui proses pemijahan karang dan mengetahui jenis karang yang sedang terjadi pemijahan. Jadi, dari kelebihan ini sudah sangat jelas kelebihan dari night dive untuk membantu mengumpulkan data yang lebih akurat dan sangat mendukung monitoring pemijahan karang dengan skala yang luas. Ada juga kekurangan dari night dive. Kekurangan yang pertama menjadi hambatan. Hal ini menyangkut tentang aturan penyelaman, di mana penyelaman malam bisa dilakukan ketika penyelam telah berlisensi A2 atau advance atau selebihnya dari advance. Sedangkan kekurangan yang kedua itu tentang kenyamanan. Berbicara tentang kenyamanan, jarak pandang yang terbatas dan ketika visibility kurang baik akan sangat sulit untuk masalah navigasi atau menentukan arah penyelaman. Sehingga hal ini bisa menjadi kekurangan atau hambatan bagi penyelam yang menderita fobia gelap dan penyelam yang mudah merasakan panik. Sedangkan kekurangan yang ketiga pada poin ini sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya tentang menggunakan senter. Apabila menggunakan cahaya berwarna kuning dan merah, itu tidak mengganggu organisme dan karang yang sedang memijat. Ingat, ketika menggunakan cahaya berwarna putih, itu sangat mengganggu organisme sekitarnya dan mengganggu proses pemijahan karang. Bahkan badi kita sekalipun merasa terganggu dari paparan cahaya senter berwarna putih. Di sini ada dua gambar. Dua gambar ini tentang cara penggunaan senter dengan baik. Yang biasa kita lakukan untuk naik dive, terkhususnya dengan senter. Senter yang kita punya memiliki 3 volume
pencahayaan. Yang pertama itu ada redup, yang kedua ada sedang, dan yang ketiga sangat terang. Yang kita sering gunakan, senter yang kita gunakan itu diberikan kepada level 1 atau level 2, di mana supaya kita tidak menghambat terjadinya pemijahan karang dan tidak mengganggu organisme-organisme yang ada di sekitarnya. Kita lanjut pada slide yang berikut. Di sini kita masuk pada metode yang kedua tentang egg trap. Egg trap dapat menjadi opsi kedua apabila night dive tidak mungkin dilakukan dikarenakan cuaca yang sangat buruk. Metode egg trap dilakukan selama 8 hari, mulai dari pemasangan egg trap pada bulan purnama dan pengecekan berkala selama 7 malam 8 hari. Setelah purnama, pembuatan dan pemasangan egg trap perlu dilakukan sebaik mungkin untuk mencegah egg trap hilang terbawa arus. Jika trap hilang, maka dengan tidak sengaja kita sudah menjadi pelaku pencemaran laut berupa sampah plastik. Ada 2 jenis egg trap yang kita gunakan di antaranya. Yang pertama ada egg trap untuk koloni random. Dan yang kedua ada egg trap untuk tangkap telur. Untuk egg trap koloni random ini, egg trap jenis ini tidak difokuskan untuk menangkap telur, tetapi difokuskan untuk melacak karang yang bertelur pada bulan tersebut. Sedangkan egg trap untuk tangkap telur, itu egg trap jenis ini difokuskan untuk menangkap telur dan selanjutnya dikembangkan lebih lanjut di laboratorium. Untuk egg trap tangkap telur akan dibahas pada presentasi selanjutnya yang dibawakan oleh teman saya. Di sini ada 2 gambar, di mana gambar yang pertama itu gambar yang kita ambil untuk egg trap koloni random yang diletakkan di tengah-tengah koloni. Sedangkan yang kedua, gambar di mana kita menangkap telur dengan menggunakan egg trap tangkap telur. Cara penggunaan egg trap. Egg trap diletakkan di tengah-tengah koloni. Tali egg trap diikat pada substrat di sekitarnya dan pastikan tidak terlepas. Botol egg trap diberi sedikit udara. Pemasangan egg trap dilakukan oleh yang berpengalaman agar tidak merusak karang di sekitarnya. Di sini yang berpengalaman yang saya maksud, yang mempunyai skill buoyancy yang sangat bagus, supaya karang di sekitarnya tidak terjadi kerusakan. Di sini ada 3 gambar, di mana gambar yang pertama dan kedua adalah contoh peletakan egg trap di tengah koloni dan kita memberikan sedikit udara untuk kestabilan egg trap, juga membantu supaya egg trap menjadi lebih kuat. Sedangkan gambar yang ketiga, gambar ini adalah proses pemasangan egg trap.
yang dilakukan oleh penyelam yang mempunyai skill buoyancy yang baik supaya tidak merusak karang di sekitarnya. Yang berikut, tahapan metode ekstrem. Tahapan metode ini adalah serangkaian langkah sistematis yang digunakan dalam pemantauan pemijahan karang untuk mencegah masalah, untuk memecahkan masalah, mendapatkan data, mendapatkan pengetahuan secara objektif dan terstruktur. Tahapan metode yang kita gunakan di sini ada 4. Yang pertama ada peletakan ekstrem, yang kedua pemetaan dan dokumentasi, yang berikut ada identifikasi dan pembuatan PowerPoint, sedangkan yang terakhir ada monitoring dan data input. Peletakan ekstrem. Untuk peletakan ekstrem, sebelum kita melakukan hal ini, kita memberikan arahan dan membagi tim serta tugas masing-masing tim. Yang sering kita lakukan pembagian tim, satu tim terdiri dari 4 orang yang mempunyai tugas masing-masing, yaitu 1 orang untuk mencari karang, yang satunya lagi untuk pemasangan ekstrem, dan 2 orang lainnya untuk membawa ekstrem. Sedangkan pemetaan dan dokumentasi juga memiliki tim yang mempunyai tugas pembuatan ekstrem dan pembuatan peta ekstrem dan foto ekstrem untuk dokumentasi dan pembuatan PPT. Untuk jenis karang yang dipilih pada peletakan ekstrem itu ada Acropora branching, coral massif, coral foliosa, encrusting, coral Acropora table, dan coral submassif. Untuk peletakan ekstrem, jumlah yang kita gunakan yaitu sebanyak 15-20 ekstrem. Kemudian ekstrem tersebut diletakkan pada tengah-tengah koloni karang dewasa pada siang hari di saat bulan purnama. Untuk monitoring pengumpulan data dilakukan selama 1 minggu setiap jam 7.30 waktu Indonesia Timur untuk melihat apakah terjadi pemijahan pada waktu malam hari atau tidak. Tidak lupa juga saat monitoring dilakukan, kita melakukan pembersihan botol yang ada pada ekstrem. Yang berikut ada dokumentasi dan data input. Dokumentasi dan data input ada 4. Yang pertama, foto koloni. Biasanya digunakan untuk mengetahui bentuk koloni karang tersebut dan pastikan nomor ekstrem terlihat dalam foto agar mudah kita melakukan pemetaan lokasi ekstrem. Sedangkan foto dive komputer digunakan untuk mengetahui kedalaman ekstrem. Jadi dari 2 dokumentasi ini sangat membantu kita melakukan peta peletakan ekstrem agar mempermudah kita saat melakukan monitoring pada pagi hari. Sedangkan yang berikut ada foto makro. Foto makro ini digunakan untuk membantu identifikasi karang yang berada di bawah ekstrem. Sedangkan yang berikut di sini ada catatan hasil.
Catatan hasil ini salah satu foto yang diambil ketika telur karang yang tertangkap di dalam egg trap dan dapat kita jadikan data bahwa karang yang diamati melakukan pemijahan. Yang berikut, di sini ada dua gambar. Gambar pertama di mana egg trap yang telah diletakkan kemudian dilakukan pemetaan dan dokumentasi untuk mempermudah mengetahui letak beserta kedalaman pada egg trap. Dan foto yang kedua di mana foto yang foto ini diambil pada saat pemasangan egg trap. Kita mengambil foto koloni, foto dive komputer untuk melihat kedalaman dan foto makro untuk mengidentifikasi jenis karang pada egg trap agar mempermudah kita pada saat pembuatan PowerPoint. Ini adalah contoh PowerPoint. Yang berikut ada kelebihan dan kekurangan egg trap. Dari metode egg trap, kelebihan sangat menunjang untuk kita menggunakan metode ini. Karena dari pembuatan tidak memerlukan biaya yang mahal, penyelam A1 bisa menggunakan metode ini. Ada juga kekurangan dari metode egg trap ini, di mana metode ini bisa menjadi sampah ketika trap tidak dipasang dengan baik. Tidak dianjurkan menggunakan metode ini pada daerah yang berarus juga daerah yang berombak. Dan ketika terjadi pemijahan massal, data tidak menjadi akurat dikarenakan telur yang berasal dari karang yang lain di sekitar lokasi egg trap kemungkinan bisa masuk di dalam egg trap, sehingga itu menjadi salah satu alasan kenapa alasan bisa menjadi salah satu alasan dari kekurangan metode egg trap ini. Yang berikut ada kamera trail. Kamera trail ini adalah metode yang ketiga yang kita gunakan di Luminosen. Kamera trail ini biasanya digunakan di hutan untuk memantau satwa liar, tetapi bisa digunakan untuk tujuan keamanan, pemantauan properti, atau penelitian. Di Luminosen kita memiliki 8 kamera yang diletakkan untuk mengamati satu koloni karang di depannya. Kamera ini dapat bertahan 1 sampai 2 minggu di bawah air dan menghasilkan foto dan video 6 detik setiap 6 menit. Kamera ini juga menggunakan housing waterproof yang dibuat di Universitas Bochum di Jerman untuk membantu kita melakukan pemantauan pemijahan karang. Ada beberapa koloni karang yang kita amati di Banda Neira. Di antaranya ada Acropora branching, ada Coral galaxea, Coral submassif, Coral foliosa, Coral encrusting, dan Coral submassif.
Yang berikut ada pemeliharaan kamera. Untuk pemeliharaan kamera yang kita lakukan di Luminosen, kamera diangkat dari lokasi dan dibawa ke laboratorium, dibersihkan menggunakan sikat untuk menghilangkan alga yang tumbuh atau menempel di permukaan housing. Setelah bersih, kita mengeluarkan kamera dari dalam housing untuk pengisian daya dan pengumpulan data. Setelah itu, nonton seluruh video dan foto monitoring secara detail untuk melihat kemungkinan terjadi pemijahan. Untuk input data, data diambil satu foto siang hari, satu foto malam hari, dan satu video siang hari, juga satu video malam hari di setiap harinya. Setelah analisis data, kamera disetting kembali untuk pemantauan selanjutnya dan dikembalikan ke lokasi pemantauan. Ini pada slide ini ada 4 foto yang diambil ketika waktu pemasangan kamera untuk pemantauan selanjutnya. Untuk pemasangan ini juga kita harus memerlukan skill buoyancy yang baik agar tidak merusak karang. Yang berikut ada data kamera. Ini adalah hasil dari pengambilan gambar yang diambil dari kamera trial. Sangat jelas dengan data jam, tanggal, bulan, tahun, dan suhu. Akan tetapi, jangan kita menggunakan data suhu yang berasal dari kamera, karena data suhu yang diambil dari dalam housing bukan suhu air. Untuk peletakan kamera, jarak antara kamera dengan karang yang diamati berkisar maksimal 8 cm, tidak boleh lebih, agar mendapatkan hasil gambar yang sangat baik dan jelas. Bisa dilihat pada dua gambar ini. Ini gambar di siang hari dan ini gambar pada malam hari. Jarak antara kamera yang saya bahas tadi itu ada 8 cm. Inilah hasil dari jarak antara kamera dengan karang yang diamati. Yang berikut ada kekurangan dan kelebihan dari kamera trail. Selain dari dua kelebihan ini, kelebihan yang pertama dapat diterapkan secara spesifik pada koloni karang tertentu, dan kelebihan yang kedua tidak memerlukan penyelaman malam sehingga dapat dilakukan oleh penyelam open water atau A1. Dari dua kelebihan ini, kamera trail mempunyai kemampuan merekam secara detail dalam jangka waktu lama dan juga mengumpulkan data real time, melakukan koneksi seluler, daya tahan terhadap berbagai kondisi cuaca, kemampuan menghasilkan video timelapse dengan fitur GPS untuk melacak lokasi. Dari kelebihan-kelebihan ini, metode kamera trail sangat membantu untuk pemantauan pemijahan karang. Sedangkan kekurangan dari kamera trail ini, dari kekurangan yang ada, bahwa biaya menjadi hambatan. Akan tetapi, jika keinginan yang kuat
pasti ada jalan untuk mendapatkannya. Di sini biaya 100 US dollar per 1 unit tanpa housing. Sedangkan kekurangan yang kedua ada housingnya juga sebagai kekurangan. Karena penjualan kamera trail tidak tersedia dengan housing waterproof. Akan tetapi kita bisa mendapatkannya. Di Luminosen kita mendapatkan housing waterproof dari universitas yang berada di Jerman, yaitu Universitas Bochum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Emil atas presentasinya.